야, 너 나랑 잘래요? 더 행복해졌으면 좋겠어. 난 네가 웃을 때가 제일 좋아. 고마워, 청수야. 나는? 나는? 근데 진심? 너 진심이 아닌 적 없었어. Telah ditemukan sebuah bunga yang sangat langka dan seorang ilmuwan menggunakannya sebagai bahan utama untuk menciptakan parfum yang luar biasa. Suatu pagi diperlihatkan seorang pria polos dan lugu bernama Changsu yang sedang terburu-buru berangkat bekerja. Changsu punya kebiasaan bangun kesiangan, walawe. Tetapi meskipun begitu ia tetap dikenal sebagai pria yang baik hati. Ia masih menyempatkan diri untuk menolong orang-orang di sekitarnya meskipun sedang mengejar waktu. Pak supir yang merasa iba padanya menghentikan bus yang hampir berangkat, mempersilahkan Changsu untuk naik. Salah satu alasan Changsu sering terlambat ke kantor karena ia selalu menaiki bus di halte yang sama pada jam yang sama demi bertemu seorang wanita yang ia sukai sejak lama bernama Ara. Anjay. Bagi Changsu, Ara adalah sosok yang mampu membuatnya bersemangat menjalani hari-harinya. Akan tetapi, Changsu tidak memiliki keberanian untuk berkenalan, apalagi menyatakan perasaannya. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah pria culun yang merasa tidak berguna. Sesampainya di kantor tempat ia bekerja di bagian marketing penjualan mobil, Changsu kembali dimarahi oleh bosnya, bukan hanya karena kebiasaan terlambatnya, tetapi karena penampilannya yang selalu berantakan setiap kali tiba di kantor. Beuh. 데려오셨잖아요. 똑바로 교육 안 시킬 거야, 진짜? Bosnya menasehatinya untuk lebih memperhatikan penampilan untuk lebih baik. Setelah dimarahi, Changsu mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya bernama Yung. Ia bercerita bahwa pagi itu ia kembali bertemu dengan wanita pujaan hatinya. Meskipun mendapat nasihat dari Yung yang mendorong Changsu untuk memberanikan diri berkenalan dan memperjuangkan cintanya, Changsu tetap merasa minder dan kurang percaya diri. Di balik itu semua, ia bersyukur masih bisa melihat wanita yang ia kagumi setiap pagi. Sementara itu, Ara, wanita yang disukai Changsu, memiliki seorang teman dekat bernama Enhi. Enhi sering mengingatkan Ara untuk segera mengakhiri masa lajangnya yang sudah bertahan selama 5 tahun. Namun, Ara merasa sudah lama tidak peduli dengan urusan cinta. Baginya, tidak ada pria yang cukup menarik perhatian atau layak untuk membuatnya mengubah statusnya. Saat ini, Ara hanya fokus pada pekerjaan dan karirnya. 너 평생 연애 안 할 기세다? Ara dan Enhi mengunjungi sebuah kafe. Di sana, Ara secara kebetulan bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama James. James berusaha memulai obrolan dan tampak mencoba menarik perhatian Ara kembali. Namun Ara yang pernah dikecewakan olehnya di masa lalu merasa risih dan merasa James sedang berusaha menarik perhatiannya lagi. Sementara itu, Changsu mendatangi sebuah toko di mall dengan niat membeli setelan jas baru untuk memperbaiki penampilannya. Seorang pelayan toko mendekatinya dan mengira Changsu tidak mampu membeli lalu menyuruhnya untuk pergi. Changsu yang tidak terima diremehkan kemudian menanyakan beberapa harga jas baru tersebut yang ternyata sangat mahal di luar kemampuannya. Karena terlalu mahal bagi dirinya, Changsu berniat pergi, namun saat hendak meninggalkan toko, gantungan kunci di tasnya tersangkut di salah satu jas termahal di sana, sehingga lengan jas tersebut sobek. Akibatnya, Changsu diminta untuk bertanggung jawab dengan membeli jas tersebut. Changsu terlihat murung, meratapi kesialannya setelah menghabiskan hampir semua tabungannya hanya untuk membeli sebuah jas yang sobek. Bahkan ia tidak sanggup lagi untuk membeli celana baru. Yung, sahabatnya yang penasaran melihat jas baru itu, sempat mencoba memakainya sambil bercanda. Changsu pun menceritakan semua kejadian yang menimpanya, termasuk insiden di toko kepada Yung.
Tiba-tiba seorang rekan kerjanya, seorang wanita datang dan merebut jas tersebut. Tanpa banyak bicara, wanita itu membantu menjahit jas tersebut dengan baik sehingga bisa dipakai kembali. Sementara itu, Ara baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja. Ia langsung merasa kesal melihat kelakuan ibu dan adiknya yang berisik dan hanya bersenang-senang. Ara juga marah karena mereka sering menghabiskan uang yang ia berikan untuk membeli barang-barang tidak penting. Kekesalannya semakin memuncak ketika ibunya meminta Ara untuk membelikan mobil untuk adiknya. Ara yang merasa keluarganya hidup pas-pasan hanya mengabaikan permintaan itu dan langsung masuk ke kamarnya tanpa mengatakan sepatah kata. Changsu memutuskan untuk mengisi waktu liburnya dengan berkemah seorang diri. Di lokasi perkemahan, ia bertemu seorang bapak dan anaknya. Mereka saling berbagi cerita tentang keresahannya masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Changsu yang sedang dalam keadaan mabuk tiba-tiba dihadang oleh seseorang yang misterius. Orang tersebut menjatuhkan beberapa botol parfum di depannya dan memberikan salah satu botol itu kepada Changsu. Karena kondisinya yang tidak sadar sepenuhnya, Changsu tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Keesokan paginya, Changsu terbangun di kamarnya dengan perasaan terkejut. Ia langsung panik karena waktu sudah menunjukkan bahwa ia hampir terlambat bekerja. Saat bersiap, ia melihat botol parfum yang ada di tasnya. Ia baru menyadari bahwa kejadian semalam bukanlah mimpi. Karena rasa penasaran, Changsu mencoba menyemprotkan parfum itu ke tubuhnya. Ia langsung merasakan aroma yang berbeda, unik dan memikat. Dalam perjalanan menuju halte bus, Changsu mendapati sesuatu yang aneh. Setiap wanita yang dilewatinya mendadak berbalik dan mulai mengikutinya. Jumlahnya semakin banyak, termasuk seorang nenek yang sudah berada di dalam bus yang sama. Mereka saling berebut mendekati Changsu, membuat situasi menjadi kacau di dalam bus. Yang lebih mengejutkan, arah wanita yang selama ini ia kagumi tanpa disangka turut terpikat oleh aroma parfum tersebut. Ara merasakan jantungnya berdebar-debar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sesampainya di kantor, Changsu kembali mengalami hal aneh. Bosnya yang biasanya galak tiba-tiba menjadi ramah meskipun ia terlambat. Changsu mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi, terutama setelah ia menggunakan parfum tersebut. Karena rasa penasaran, Changsu memutuskan untuk bereksperimen lagi dengan parfum itu. Kali ini ia menggunakannya saat berada di mall. Ia mendatangi toko pakaian yang sebelumnya pernah ia kunjungi, di mana seorang pelayan toko sempat meremehkannya. Awalnya, pelayan tersebut masih memandangnya dengan sikap yang sama. Tetapi setelah Changsu menyemprotkan parfum ke tubuhnya, tingkah dan ekspresi pelayan itu menjadi berubah. Ia terlihat terpesona, bahkan seperti seseorang yang sedang jatuh cinta kepada Changsu. Hal yang sama terjadi dengan beberapa pengunjung toko lainnya. Mereka mulai berebutan untuk mendekati Changsu, bahkan mencoba memeluknya. Suasana semakin kacau dengan semua orang tampak seakan jatuh cinta dan ingin memiliki Changsu sepenuhnya. Ara yang secara kebetulan berada di mall yang sama, melihat Changsu yang sedang dikejar oleh banyak wanita. Ara yang berniat membantu mengajak Changsu bersembunyi di tempat yang sepi. Saat itu jantung Ara mulai berdebar-debar kembali. Dampak dari parfum yang Changsu gunakan. Momen itu membuat Ara tidak bisa menahan hasratnya, sehingga Ara langsung menyosor mencium Changsu. Ara yang akhirnya sadar meminta maaf agar Changsu tidak salah paham. Ara yang masih bingung dengan situasi yang baru saja terjadi langsung pergi. Di kantor, Ara merasa bingung dan terus memikirkan perubahannya setelah mencium Changsu. Ia merasa heran mengapa dirinya bisa melakukan hal itu kepada pria yang belum dikenalnya.
Ara kemudian menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya. Enhee terkejut dan tidak percaya. Enhee merasa tak menyangka Ara yang selama ini dikenal cuek malah menjadi lebih dulu agresif dan menyosor mencium pria yang belum ia kenal. Sementara itu, Changsu merasa bahagia dan terus memikirkan momen itu. Tak menyangka wanita yang selama ini ia kagumi tiba-tiba menunjukkan perhatian kepadanya. Setelah pulang bekerja, bosnya mengajak Changsu dan rekan-rekannya untuk makan dan minum bersama di sebuah restoran. Tanpa diduga, Ara dan Enhee juga datang ke restoran yang sama. Ara terkejut melihat Changsu di meja sebelah dan memberitahukan hal itu kepada Enhee. Namun Enhee yang terlalu antusias berbicara keras malah menarik perhatian, termasuk Changsu yang akhirnya menyadari kehadiran Ara. Setelah makan, Ara pamit pulang sendirian. Tetapi karena khawatir dengan kondisi Ara yang mabuk berat, Changsu memutuskan untuk mengikutinya dan memastikan dia pulang dengan aman. Saat Ara duduk di sebuah halte, Changsu yang masih mengikutinya mulai berpikir jika ia tidak menggunakan parfum itu, apakah Ara akan tetap menyukainya. Ara yang mengetahui akan kehadiran Changsu yang meskipun sedang mabuk berat merasa penasaran dan bertanya mengapa mereka selalu bertemu. Apakah ini hanya kebetulan atau takdir? Changsu hanya terdiam tidak bisa menjawab dan berniat pergi. Tetapi Ara yang masih mabuk bertanya dengan lebih agresif apakah Changsu ingin tidur dengannya. Tanpa sadar Ara ikut pulang ke rumah Changsu dan menginap di kamarnya malam itu. Changsu hanya terjaga sepanjang malam dan tidak bisa tidur. Pagi harinya Ara terbangun dan terkejut melihat Changsu di sebelahnya. Ara berniat pergi secara diam-diam, tetapi Changsu menyadari dan segera bangun, meminta maaf atas kejadian semalam dan menjamin bahwa ia tidak berbuat apa-apa. Ara yang merasa sangat malu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Ara mulai mengingat dengan jelas kejadian semalam, merasa ceroboh dan malu atas apa yang telah dilakukannya. Ia khawatir jika bertemu dengan Changsu lagi. Namun sialnya, mereka kembali bertemu di bus yang sama. Setelah berpikir sejenak, Changsu memberanikan diri untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan memberikan sebuah kertas bertulis nomor kontaknya kepada Ara. Setelah kejadian semalam, Ara memilih untuk tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Enhee. Sepanjang hari, Changsu merasa gelisah menunggu kabar dari Ara yang belum menghubunginya. Namun pada malam hari ia terkejut saat menerima pesan dari Ara. Pesan itu berisi sebuah ajakan untuk bertemu besok pukul 7 malam di tempat yang telah ditentukan. Changsu merasa sangat senang, sebuah harapan yang ia tunggu-tunggu akan terwujud. Sesuai dengan janji mereka, Changsu dan Ara bertemu di tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ini adalah pertemuan pertama mereka yang lebih mendalam, di mana mereka bisa saling mengenal dengan lebih baik. Karena terlalu gugup, Changsu menyiapkan contekan di tangannya agar tidak lupa akan kata-kata yang akan diungkapkan. Dengan hati berdebar, Changsu akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Ara, mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama dan merasa jantungnya berdebar setiap kali bertemu dengannya. Ara terkejut mendengar pernyataan itu. Ia belum pernah bertemu dengan pria yang begitu terus terang mengungkapkan perasaannya. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka yang lebih mendalam, Ara merasa bahwa Changsu adalah orang yang unik dan apa adanya. Ia merasa tertarik dan nyaman saat bersama Changsu, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Dalam perjalanan pulang saat Changsu berniat mengantar Ara sampai di rumahnya, mereka mulai merasa lebih dekat dan tidak lagi malu-malu. Mereka bergandengan tangan, sebuah tanda bahwa hubungan mereka mulai berkembang. Ara sangat merasa bahagia dan berharap baik saat ini maupun di masa depan Changsu akan tetap menyukainya. Setelah malam itu mereka resmi berpacaran. Hari demi hari Ara dan Changsu menjalani hubungan mereka dengan kebahagiaan, saling percaya dan berusaha memahami satu sama lain.
Suatu ketika kebahagiaan mereka mulai terganggu ketika mantan kekasih Ara yaitu James yang ternyata sudah lama mengawasi mereka berdua secara diam-diam. Ternyata James adalah seorang ilmuwan yang menciptakan parfum ajaib itu untuk memikat wanita. James juga adalah orang yang memilih menjadikan Changsu sebagai bahan eksperimen. Tetapi ia tidak menduga kalau sekarang yang menjadi pacar Changsu adalah Ara, mantan kekasihnya yang masih ia harapkan. Karena sebenarnya James masih menyukai Ara, dengan Changsu telah membuka hatinya dan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Ia mulai mengerti betapa pentingnya kebahagiaan dalam hidup, membuat Ara selalu menantikan hari esok untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama Changsu lagi. Meskipun Changsu adalah pria yang sederhana dan apa adanya, ternyata ia adalah orang yang sangat baik dan perhatian. Saat sedang bersama Ara, Changsu menyadari bahwa kaki Ara terluka. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meminta izin untuk pergi sebentar ke apotek dengan berlari tergesa-gesa. Ara sendiri bahkan tidak menyadari bahwa kakinya terluka dan seolah melupakan rasa sakit itu ketika berada bersama Changsu. Tindakan perhatian Changsu membuat Ara merasa terharu dan sangat berterima kasih. Ia merasa begitu beruntung dan bersyukur karena telah dipertemukan dengan seseorang yang begitu peduli padanya. 더 행복해졌으면 좋겠어. 난 네가 웃을 때가 제일 좋아. 고마워, 창수야. Saat Changsu dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia teringat sesuatu yang telah ia lupakan. Sejak malam kejadian ketika Ara menginap di rumahnya, Changsu sebenarnya belum pernah lagi menggunakan parfum itu. Menyadari hal itu membuat Changsu merasa sangat senang dan lega. Ia merasa yakin bahwa perasaan Ara bukanlah efek dari parfum yang ia kenakan, tetapi karena Ara benar-benar menyukainya secara nyata. Suatu ketika, James mendatangi Changsu untuk memberi peringatan kalau apa yang telah didapatkan melalui parfum itu tidaklah nyata. Ia juga mengatakan bahwa ia adalah orang yang telah menciptakan parfum itu. Setelah pertemuannya dengan James, pikiran Changsu jadi terganggu, merasa tidak tenang karena ketakutan dan khawatir akan kehilangan Ara. Di hari ulang tahun Ara, Changsu mengajak Ara bersama dua sahabat mereka untuk berkemah di hari libur. Changsu menghadiahkan sebuah kalung untuk Ara. Ara sangat senang karena ini pertama kalinya bagi Ara berkemah dan mendapatkan hadiah spesial dari orang tercinta. 캠핑도 처음이고 이런 선물. Keesokan harinya, saat Ara sedang di kantornya, ia melihat sebuah kado yang setelah dibuka berisi sebuah parfum. Awalnya Ara mengira kado itu dari Changsu. Kemudian Ara yang berniat pulang menghubungi Changsu untuk memastikan apa dia mengirimkan sebuah parfum. Changsu yang mendengar itu menepis bahwa ia tidak tahu apa-apa soal kotak yang berisi parfum itu, sehingga membuat Changsu gelisah. Di waktu bersamaan, James mendatangi Ara yang masih mengobrol dengan Changsu. James mengaku dialah orang yang mengirim kado dan parfum itu. James juga mengatakan kalau parfum tersebut hanyalah parfum biasa, sedangkan parfum yang digunakan Changsu adalah parfum satu-satunya di dunia yang bisa memikat wanita. Kemudian James menjelaskan perasaan Ara kepada Changsu sebenarnya tidak nyata, yang sebenarnya perasaannya disebabkan karena sebuah parfum, dan itu hanyalah perasaan sesaat. James juga mengatakan jika Ara penasaran, dia dapat menanyakan langsung kepada Changsu. Ara kemudian melanjutkan pulang tanpa memberi kabar kepada Changsu, dengan pikiran dan perasaan bimbang apakah semua yang dikatakan James itu benar. Sedangkan Changsu yang menyusul Ara ke kantornya sudah terlambat datang. Setelah sampai di rumah, di kamar Ara merenung sendirian semalaman, mengingat kembali momen perasaannya mulai berubah terhadap Changsu, yaitu saat bertemu di dalam bus yang sama saat itu. Ia berpikir keras apakah perasaannya adalah nyata, tapi semakin lama ia memikirkannya, ia tidak dapat lepas dari Changsu. Karena perasaannya yang belum baik-baik saja,
Ara tidak mau menjawab panggilan telepon dari Changsu selama beberapa hari. Di sisi lain, Changsu terlihat lesu, tidak tahu harus berbuat apa. Sampai pada akhirnya Ara mendatangi rumah Changsu dengan membawa makanan. Pada saat itu Ara tetap berusaha bersikap biasa, walaupun perasaannya sebenarnya sedang kacau. Setelah makan, Ara meminta Changsu untuk berkata jujur dan menjelaskan semuanya mengenai apa yang sedang ia sembunyikan darinya. Karena Ara merasa dulu sebelum bertemu Changsu, ia tidak merasa bahagia dan tidak tertarik akan jatuh cinta. Namun saat ia mulai merasakan jatuh cinta, ada seseorang yang tiba-tiba datang memberitahu kalau semua perasaan itu palsu. Changsu meyakinkan bahwa perasaan pada Ara sangat tulus, tapi Ara mulai ragu dengan perasaannya. Apakah perasaannya kepada Changsu adalah nyata ataukah hanya karena parfum itu? Ara semakin kecewa setelah menemukan bukti parfum yang disimpan Changsu terjatuh. Ara menganggap Changsu telah mempermainkan perasaannya, memutuskan untuk pergi. Changsu yang tak ingin kehilangan Ara memutuskan untuk mengejar dan mengikutinya. Setelah keluar dari rumah Changsu, Ara malah pergi ke suatu tempat untuk bertemu James. Sesampainya di sana, Ara memasuki ruangan yang dipenuhi alat-alat eksperimen, tempat yang biasa James melakukan sebuah penelitian. Ara sangat marah ketika mengetahui ternyata James selama ini memantau kehidupan mereka. Lalu Ara juga menyebut James seperti seorang penguntit dan bahkan seperti psikopat. Tak berselang lama, Changsu yang mengikuti Ara juga masuk ke ruangan tersebut. James dengan santai menjelaskan kepada mereka bahwa fungsi parfum itu sebenarnya bukan untuk membuat seseorang jatuh cinta, tapi bisa membuat orang lain berpikir bahwa dialah cinta pertama mereka. James mengungkapkan telah menggunakan beberapa orang sebagai eksperimen, tetapi dari sekian banyak parfum yang ia buat, cuma parfum yang digunakan Changsu yang berhasil. Changsu yang merasa kesal dan emosi mencoba menyerang James, tetapi James dengan sigap melawan dan memukulnya, membuat justru parfumnya direbut oleh James. Lalu James menggunakan parfum ajaib itu di depan Ara dengan bermaksud dan yakin bahwa dialah cinta pertamanya. Tapi kenyataannya Changsu adalah orang yang menjadi cinta pertamanya, dan Ara tidak pernah benar-benar mencintai seseorang sebelumnya. Itu terbukti ketika Ara melihat wajah James yang malah berubah menjadi wajah Changsu, sehingga bisa disimpulkan bahwa Changsu adalah cinta pertamanya Ara yang sesungguhnya, dan parfum itu hanya memberi efek hasrat perasaan Ara yang makin menyukai Changsu. Changsu yang tidak mau menyerah kembali melawan dengan baku hantam, sehingga mengakibatkan botol parfum itu terlepas dari tangan James. Di saat itulah Ara memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan botol parfum tersebut lalu segera pergi. Hal itu mengakibatkan James sangat frustasi karena telah kehilangan parfum berharga satu-satunya dan juga merupakan sampel terakhir yang memerlukan banyak waktu dan uang yang ia habiskan. Changsu segera menyusul Ara untuk keluar, menjelaskan semuanya kalau perasaan dan segala hal yang ia lakukan kepada Ara benar-benar nyata. Akan tetapi Ara menganggap semua kepalsuan dan kebohongan itu terlanjur membuat Ara merasa kecewa. 내 마음은 근데 진심? 너 진심이 아닌 적 없었어. Tapi kenyataannya Ara tidak bisa melupakan momen-momen indah yang pernah ia lalui bersama Changsu. Kalau memang benar karena parfum itu, kenapa rasa cintanya tidak berkurang sedikit pun? Bahkan dadanya merasa sesak ketika selalu merindukan Changsu. Semenjak hari itu keduanya memutuskan berpisah dan tidak pernah saling bertemu kembali. 1 tahun telah berlalu dan mereka sudah tampak berbeda. Ara yang dulu tidak akur dengan ibu dan adiknya sekarang mulai bisa saling mengerti dan mendukung satu sama lain. Di tempat berbeda,
Changsu yang akhirnya mampu memperbaiki penampilannya dan sikapnya, sehingga berdampak besar pada karir Changsu yang telah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Changsu yang sudah naik jabatan sebenarnya sudah mempunyai sebuah mobil yang biasa ia gunakan untuk pergi bekerja. Tapi pada hari itu entah mengapa ia ingin mengenang kehidupan yang dulu. Ia memutuskan berangkat bekerja dengan niat menaiki bus seperti dulu. Saat berjalan kaki menuju halte, ia menghampiri orang-orang yang dulu sering ia bantu. Setelah menaiki bus di tempat halte dan waktu yang biasa ia lakukan dulu, Changsu mulai merasakan momen-momen yang dulu pernah ia lakukan. Tapi di sisi lain sedikit menyakitkan baginya karena merindukan Ara. Dan tak menyangka entah kebetulan atau karena takdir mereka, sewaktu bus berhenti di halte berikutnya, Ara yang sudah sangat lama tidak ditemuinya terlihat masuk menaiki bus yang sama. Membuat Changsu terkejut melihat cinta pertamanya masih menggunakan kalung pemberian Changsu pada saat ulang tahun Ara dulu. Ada suatu hal lain yang baru Ara sadari yang belum diketahui oleh Changsu. Sebenarnya dulu Ara adalah orang yang pertama kali sering memperhatikan tingkah laku Changsu ketika ia bertemu Changsu dan pada saat mereka sama-sama sedang menunggu bus di halte. Sejak saat itulah tanpa disadari Ara sudah mulai tertarik kepada Changsu karena tingkah lakunya yang unik. Hingga pada akhirnya kenyataan perasaan mereka adalah nyata bukan karena parfum atau hal lainnya yang baru mereka sadari. Itu mungkin sebuah alasan takdir yang selalu menemukan mereka untuk bertemu kembali. Film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian semua orang baik yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menyapa Bejon di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share.